Jagonya menang, pendukungnya bebas utang, semua rakyat hidup senang. Gombal apa? Coba kita renungkan, kita nggak boleh terlalu fanatik berlebihan dalam mendukung capres. Sudah sering kami bilang bahwa siapapun yang jadi Presiden Republik Indonesia, maka tetap sama saja. Baik itu yang menjadi Presiden paslon nomor 1, ataukah nomor 2, ataukah nomor 3, sama saja. Yang pertama nih, perhatikan, rakyat tetap wajib pajak. Kan tetap sama saja. Siapapun yang menjadi presiden tetap, rakyat tetap wajib pajak. Kemudian yang kedua, penguasa menghamburkan pajak rakyat. Coba direnungkan. Kalau seandainya rakyat tidak ada yang membayar pajak sama sekali misalnya, apakah para penguasa itu bisa mengatur negara? Dari mana mereka bisa mendapatkan anggaran? Apakah harus utang luar negeri? Kan tidak. Inilah kita harus berpikir rasionalis, berpikir yang logis, berpikir waras. Nggak usah berlebihan dalam fanatik berlebihan dalam mendukung capres. Untuk apa? Kalau timnya, tim sukses mereka, ya wajar, itu tim sukses. Kalau paslonnya, pasangannya, jagonya menang, tim sukses akan mendapatkan kemuliaan, akan ikut mukti wibowo begitu. Nah, kalau rakyat biasa akan dapat apa coba? Nggak usahlah fanatik berlebihan, biasa-biasa saja. Toh rakyat tetap wajib bayar pajak, mulai dari pajak bumi dan bangunan, bahkan pajak penghasilan. Pajak apa saja? Pajak mobil, ya pajak mobil dipajakin, motor dipajakin, bahkan makanan-makanan dipajakin, semuanya akan dikenakan pajak, dibebankan pada rakyat. Sedangkan uang pajak itu terkumpul ya triliunan bukan hanya miliaran. Dari itulah akan digunakan oleh para penguasa. Pegawai-pegawai negeri dibayar dari uang pajak, semuanya dibayar dari uang pajak. Pajaknya diambil dari rakyat. Kemudian perhatikan lagi, rakyat tetap harus cari nafkah. Semua rakyat, terutama ini sebagai tulang punggung keluarga, para suami atau siapapun yang menjadi tulang punggung keluarga, tetap saja harus cari nafkah, harus peras keringat banting tulang. Sedangkan penguasa tidak akan mau menanggung utang rakyat. Adakah presiden atau wakil presiden Republik Indonesia yang mau menanggung utang rakyat? Rakyat di kampung-kampung, di desa-desa yang memiliki hutang, apakah langsung didata oleh presiden dan wakil presiden? Si fulan atau si fulana punya hutang di bank ini, punya hutang di pinjol, kemudian semuanya akan ditanggung oleh presiden yang jadi. Ambil apa ambil? Gak mungkin begitulah. Oleh sebab itulah rakyat ini harus cerdas, harus sadar, harus waras. Siapapun yang jadi presiden Republik Indonesia sama saja. Kecuali nih kalau rakyat Indonesia sudah mulai pinter-pinter semua, pinter di dalam pendidikan umum maupun agamanya, imannya kuat, tebal, tidak mempan diserang fajar oleh siapapun. Serang fajar, serang subuh, serang duhur, serang asar, serang maghrib, serang isya, semuanya diserang. Kalau rakyat Indonesia sudah pinter-pinter, pandai-pandai, kemudian ekonominya kuat, imannya juga kuat, memiliki pendirian yang teguh, tidak akan mudah goyah oleh siapapun. Oleh sebab itu sekali lagi, rakyat biasa sebaiknya tidak fanatik berlebihan dalam mendukung capres. Kemudian ada yang mengatakan, kan ini banyak sekali kecurangan-kecurangan yang maha dahsyat. Maha dahsyat, ya begini loh. Yang namanya pemilu melibatkan seluruh rakyat, sulit sekali untuk tidak ada kecurangan. Sulit sekali. Kecuali kalau pemilihan pemimpin mulai dari bupati, gubernur, presiden, itu dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Oleh ahlul halli wal aqdi atau dewan syuro. Orang-orang terkemuka yang memiliki pandangan batin keilmuan yang tinggi. Hanya orang-orang terkemuka sajalah yang dikumpulkan, misalnya Dewan Syuro dari seluruh Republik Indonesia. Misalnya nih para kiai-kiai sepuh, para pendeta, para pastor yang sudah tua,
para biksu, ya, para brahmana yang sudah tua-tua itu, yang sudah enggak mikir duniawi itu dikumpulkan untuk memilih presiden misalnya. Itu biaya demokrasi, biaya pemilunya sangat murah, nggak sampai triliun, masya Allah. Kita saat ini tuh triliunan rupiah. Yang namanya pemilu melibatkan seluruh rakyat, sulit kalau tidak ada kecurangan, siapapun tuh. Oleh sebab itulah, ayo legowo, siapapun yang kalah legowo. Tapi kan curang, wah ini kalau curang dibahas terus, masya Allah akan terjadi pemilu 2 putaran nih misalnya. Biayanya masya Allah, biaya sekali pemilu itu bisa untuk memberikan nafkah kepada rakyat. Rakyat satu provinsi bisa terbayar semua tuh, bisa kebagian 200 juta loh ya, bukan 200.000 rupiah, bukan. Tetapi rakyat ini bisa kebagian 200 juta rupiah biaya pemilu. Ketik aja di Google, ada yang mengatakan sampai 466 triliun rupiah, 466 triliun loh ya. Ada yang mengatakan cuma 71 triliun, ada yang mengatakan 73 triliun, tetap di atas ratusan triliun. Wah, ini baru biaya dari APBN, belum biaya dari para pengusaha, para konglomerat yang menjadi cukong, para bandar. Pokoknya uang ini berseliweran. Itu kalau seandainya difokuskan untuk membiayai rakyat miskin, langsung dikasih uang langsung 200 juta rupiah minimal. Jangan cuma 10 juta, 10 juta itu dapat apa? Langsung 200 juta nih nah untuk rakyat, bisa untuk modal. Itu memang kalau memang pemerintah ini mau betul-betul ngurusi rakyat. Oleh sebab itulah sekali lagi, wahai rakyat kecil, ayo legowo, yang kalah legowo, yang menang siapapun yang menang sama saja. Sekali lagi, kecurangan itu sulit dihindari kalau memang sistem pemilihan presiden atau gubernur atau bupati melibatkan seluruh rakyat. Sulit, apalagi Indonesia ini begitu luasnya. Lawang satu kabupaten saja menghindari kecurangan itu sangat sulit. Itu satu kabupaten, belum lagi satu gubernur, apalagi ini Indonesia. Wis sulit. Oleh sebab itulah, semoga para penguasa ke depan nih untuk mengoreksi kembali, merenungkan kembali sistem pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Apakah lebih gampang mengangkat ahlul halli wal akti, orang-orang yang kompeten untuk memilih pemimpin di Indonesia, terutama presiden wakil presiden? Bisa saja para kiai-kiai sepuh, para ulama-ulama sepuh di Indonesia yang sudah enggak duniawi begitu, sudah tua-tua ya. Bukan hanya ulama Islam, bukan hanya kiai Islam, tetapi di situ ada pendeta yang sudah sepuh, pastor yang sudah sepuh, kemudian para biksu, brahmana, pokoknya pemuka-pemuka agama Islam, agama apa saja yang ada di Indonesia, bukan hanya Islam, dijadikan satu untuk memilih presiden wakil presiden. Itu insya Allah presidennya juga akan menjadi presiden yang adil, presiden yang benar-benar baik. Karena apa? Dipilih oleh orang-orang pilihan. Jadi yang memilih itu orang-orang pilihan, bukan sembarangan orang memilih, tidak. Kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar pilihan jika yang milih adalah orang-orang pilihan. Itu rumus. Kalau siapapun boleh milih, mohon maaf, suaranya kiai dengan suaranya PSK juga sama, ya kan? Ini kalau seluruh rakyat dilibatkan. Oleh sebab itu sadarlah, jangan terlalu fanatik buta, kawan.